Oke, mari Bapak, Ibu, Om, Bule, kakak-kakakku, adik-adik semua, kita mulai doa bersama pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berteduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selanjutnya kita akan nyanyi lagu pujian yang akan dipimpin oleh Mbak Lala. Mari kita pujikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Jangan pernah menyerah. 1, 2, 3. Tuhan tak pernah janji, aku selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu berdamai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat timanya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Gua baik. Selanjutnya kita akan doa pembukaan yang akan saya pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena Engkau telah memberikan kami berkat berupa kesehatan sehingga kami dapat berkumpul bersama saudara-saudara kami dari Klaten, dari Jakarta, dari Surabaya, dan dimanapun ya Tuhan. Tuhan, walaupun pertemuan ini hanya via daring, namun berkatilah kami semua ya Tuhan, dan berkatilah pertemuan pada malam hari ini agar berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya akan ada renungan yang akan dibawakan oleh Mas Radit. Waktu dan layar kami persilahkan. Halo, salam. Halo, mari. Shalom. Ya, salam ya, salam. Kita jumpa lagi di setiap bulan ini ya. Ya. Sekali. Nah, saya akan bacakan 2 Raja-Raja 8 ayat yang kelima. Bacaannya ayat 1 sampai 6, tapi yang khusus saya bacakan ayat yang kelima. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya. Teks ini menceritakan tentang Nabi Elisa dan menceritakan tentang seorang perempuan yang karena situasi yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu ikut pergi mengungsi ke Babel dan 7 tahun ada di pengungsian. Setelah dia kembali ke pengungsian,
tanah ladangnya itu diambil oleh orang lain. Nah, di saat dia sedang meminta keadilan, di saat dia sedang mengungkapkan apa yang terjadi, perempuan Sunem ini yang kita tahu dalam cerita, anaknya yang dibangkitkan oleh Elisa, artinya sudah mati lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Elisa, itu datang. Dan akhirnya semua menjadi yakin akan apa yang telah Allah lakukan, yang telah Allah perbuat. Nah, dari cerita ini yang mau saya bagikan adalah bahwa di kehidupan ini sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan itu sering kita alami mesti ya. Tapi sebenarnya sebagai umat Allah, sebagai umat kepunyaan Allah, di kehidupan kita sebenarnya nggak ada yang kebetulan. Tapi semua ada dalam waktu Allah. Nah, ini yang harus kita yakini. Seringkali kita untuk sesuatu hal yang tiba-tiba, untuk sesuatu hal yang tak terduga kita mengatakan kebetulan. Ya kan, kebetulan itu kan kata yang sering digunakan untuk menunjuk sesuatu hal baik yang terjadi begitu saja tanpa sengaja atau direncanakan. Kita menyebutnya kebetulan, kamu datang, kebetulan kamu memberi dan sebagainya. Nah, di sini melalui kisah perempuan Sunem ini, kita diajak untuk meyakini bahwa hidup kita bukanlah sebuah hidup yang kebetulan, tetapi hidup yang ada dalam waktu Allah. Jadi sepanjang hidup kita adalah ada bersama dengan Allah. Jadi Allah itu membuat perencanaan-perencanaan di kehidupan kita. Jadi kita harus meyakini bahwa sejak sebagaimana Tuhan telah memberkati perempuan Sunem ini dan keluarganya, maka kita juga bisa melihat bagaimana pelihara keluarganya. Ketika tadi menuntut keadilan tentang tanah dan ladangnya, akhirnya pun juga Allah kabulkan atau Allah pun juga menyertai sehingga tanah ladangnya kemudian kembali menjadi miliknya. Sebagai orang tua tentu mesti seringkali mengalami hal-hal rumit diperhadapkan dengan mendidik, merawat, mengasihi anak-anak. Sehingga akhirnya seringkali orang tua harus berpikir ulang tentang bagaimana mencukupi kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Nah, ini yang harus diyakini bahwa tidak kebetulan kita dimampukan untuk menata semua itu. Termasuk juga saat ini ketika bersama dengan kita ada pandemi, menurut saya juga pandemi ini bukan sebuah kebetulan, tetapi juga ada dalam waktu Allah yang harus kita manfaatkan, kita gunakan untuk kita berefleksi diri, untuk kita juga memaknai ulang. Kita lihat sekarang banyak yang berubah. Karena pandemi ini kan banyak yang berubah. Salah satunya seperti hari ini, malam ini, akhirnya kemudian kita terbiasa dengan media daring, media online, Zoom, atau apapun juga. Ini kan salah satu pandemi yang kemudian merubah banyak hal. Cara beribadah kita pun juga berubah. Cara belajar kita pun juga berubah. Nah, ini harus kita lihat bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tetapi juga ada dalam waktu Allah yang Allah kehendaki adalah bagaimana kita selalu menyadari, selalu mengakui bahwa hidup kita ada di dalam penyertaan Allah. Jadi mari kita selalu meyakini. Kalau saat ini kuliah di sini, kalau saat ini sekolah di sini, kalau saat ini menempati rumah di sini, sebenarnya itu ada dalam waktu Allah yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak mampu meyakini waktu Allah, kita tidak akan mampu untuk bersyukur. Jadi ini yang diharapkan dari bacaan kita, bahwa siapapun kita tidak pernah lepas dari Allah. Ada dalam waktu perencanaan Allah. Jadi mari kita yakini bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan yang baik bagi kita pada waktunya. Ya, Tuhan memberkati kita. Amin. Sudah selesai?
Baik. Halo. Halo. Oke. Terima kasih Mas Radit untuk firman-Nya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, belajar lagi. Untuk selanjutnya, kita akan doa syafaat dan penutup yang akan dibawakan oleh Bu Mami. Apakah ada pokok-pokok doa yang lain atau ada yang mau didoakan? Ya, secara khusus Bude Masih. pamanukan, nggih, secara Pamanukan. pamanukan, nggih. Apakah ada lagi yang lain? Kak Tegar tolong juga tetap didoakan. Oke, baik. Ada lagi? Mbak Huti tetap sehat di masa tuanya. Ada lagi? Mungkin dari Kak Nana, Mas Radit? Atau dari Mbak Tini? Ya, banjir itu tadi. Ya. Mas Nur juga ulang tahun. Oh, Mas Nur yang ulang tahun jangan lupa sekalian. Mbak Tini, Mas Nur 46. 75 loh. Iya. Iya. 46. Iya, 46. Ya. Sudah? Oke. Sudah. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat dan ucapan syukur kita bisa berjumpa pada saat ini melalui daring ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati kami, mempertemukan kami walaupun harus melalui daring saat ini. Keluarga besar Mbah Mento Tiono Tuhan berikan kemampuan untuk menyatukan hati dengan segala kerendahan hati kami Tuhan dan keterbatasan kami saat ini. Kami ingin memanjatkan syafaat kami di dalam perjumpaan kami ini. Lebih Tuhan, secara khusus perkenankan kami berdoa di dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah Engkau sendiri memberkati keluarga-keluargamu ini, anak-anakmu ini yang bersedia untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau tetap pakai kami. Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat sehingga kami boleh menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini Tuhan, perkenankan juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami yang ada di pemanukan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberi penghiburan dan kekuatan. Biarlah pengharapannya tetap kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa janji-Mu tak akan lepas. Janji-Mu setia, iya, dan benar. Tuhan, biarlah kami boleh merasakan kesedihan mereka karena bencana ini bukan hanya bencana COVID, tetapi juga bencana banjir yang terjadi di Pemanukan. Baik Bu Harmi maupun Bu Marsi dan keluarga besar di sana, biarlah Tuhan tuntun, Tuhan tunjukkan. Berkat-berkat Tuhan biarlah mengalir kepada mereka. Bapa di surga, perkenankan kami juga memohon Tuhan. Di usia tua mereka, harus menghadapi
Bencana ini biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan menguatkan iman percayanya, sehingga orang tua kami ini juga mempercayai Engkau Allah yang hadir di setiap saat dan keadaan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Mbak Huti yang saat ini juga sudah tidak mampu untuk berpikir normal dikarenakan kepikunannya. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan mengampuni segenap dosanya. Sehingga dengan demikian Tuhan mampukan untuk tetap percaya kepadamu. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Tegar yang saat ini sebentar lagi akan menghadapi ujian dan akan mencari sekolah. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau memberikan ketekunan, memberikan hikmat, memberikan kesehatan. Dengan demikian anak kami boleh mempersiapkan diri dengan baik dan boleh melanjutkan sekolah sesuai yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan kemudahan-kemudahan, berikan ketekunan padanya. Juga anak-anak kami yang lain, cucu-cucu kami, tolong Tuhan, Engkau sendiri juga memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan berkati sekolahnya dari anak-anak kami yang masih PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan, bahkan pengetahuan yang cukup, membuka akal budinya, membuka pikirannya untuk dapat mengerti apa yang disampaikan para pengajarnya melalui via daring. Bapa di surga, kami juga berdoa keluarga-keluarga kami ini, dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan siapkan kami untuk berpelayanan. Berkatilah Tuhan setiap apa yang kami lakukan melalui keluarga kami, baik keluarga Mas Radit yang ada di Karangdowo, baik keluarga yang ada di Surabaya, keluarga Mbak Tini, Mas Cahyo yang ada di Tangerang, keluarga Mas Nur, Mas Pras, keluarga anak kami Novi, bahkan anak kami Bambang yang ada di Kalimantan. Tuhan pakai setiap kami yang ada. Tuhan urapi kami dengan segala kekurangan kami, Tuhan menyiapkan dan melengkapinya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan. Kalau Mas Nur pada bulan ini, tepatnya tanggal 9 kami, 9 kemarin, genap usia 46 tahun. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan sukacita, bahkan saat-saatnya harus sudah berperan untuk menjaga orang tuanya. Tolong berikan kekuatan, berikan kecukupan Tuhan di dalam setiap pekerjaannya keluarga ini, biarlah Engkau berkati. Di dalam mendampingi orang tua, bahkan mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami Dewa, yang saat ini juga masih melanjutkan untuk mengikuti kegiatan daring. Kami mohon berkat-Mu, biarlah Engkau memberikan kesabaran, memberikan kemudahan-kemudahan, pengetahuan, hikmat, sehingga anak kami boleh memahami kehendak-Mu yang baik. Bapa di surga, kami sungguh Tuhan menyerahkan keluarga besar Tramento Diono ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menjaga kami, memberikan kekuatan pada kami dan mau memakai kami, supaya kami tetap menjadi jalan berkat bagi banyak orang di mana Tuhan tempatkan kami. Bapa di surga, ampunilah akan segenap dosa dan pelanggaran kami, apabila di dalam kami bersama-sama bersekutu di sore hari ini terselip dosa dan kesalahan. Hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sisa hidup kami dan keluarga kami ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bu Mami yang telah membawakan doa syafaat pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Waktu Tuhan yang akan dipimpin oleh Mbak Lala. Monggo Mbak Lala, itu masih ke mute. Mari kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan.
tadi kan untuk 1, 2, 3. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak lewati cobaan, tetap percaya pasti yang terbaik. Sekali lagi. Bila kau Jika sesuatu terjadi, ku percaya percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah mengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. pasti yang terbaik. Ya, sekian kegiatan doa pada malam hari ini. Mungkin adakah pengumuman dari Pak Mukri? Oke, terima kasih Mbak Iing yang sudah bersusah payah untuk mengkomunikasikan sehingga kegiatan saat ini bisa terselenggara dengan baik, walaupun kita nyanyinya itu kejar-kejaran begitu, karena memang Surabaya, Jogja, Bantul, Pamaan, Tangerang itu wajar kalau kejar-kejaran kan gitu. Perlu mengharmonikan kan. Oke, tapi paling tidak saya yakin Tuhan mengetahui kita semua punya komitmen bersama untuk berdoa pada malam hari ini. Halo Pak Jun. Mbak, Pak Di, Budi, Om. Halo Om Jun. Nah, Nana. keluarga kalau terpaksa doa kita yang rencananya itu di akhir bulan terpaksa harus dimajukan begitu karena kondisi yang memang perlu kita pengen bertemu bersama begitu, terutama mensikapi kondisi terkini yang terjadi keluarga kita yang ada di Pamanukan begitu, sehingga daripada menunggu di akhir bulan lebih baik dimajukan, sehingga dari idenya Bu Dening yang awal lalu mencoba untuk kita majukan. Kami mengucapkan terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mbak Huti, salam dari Surabaya Mbak Huti. Mantok-mantok ibu enggak Mbak Huti. Mungkin untuk bulan depan, bulan Maret ada yang ulang tahun? Ada Nabel. Nabel ulang tahun. Nabel. Tanggal? Tanggal 13. Tanggal 13. Ada lagi? Nabel ini yang terakhir ya? Raminten. Aku yang nyebut Nabel ki Raminten, Bapak yang geranu akhir ngopo si anak itu terakhir. Raminten ngono wae. Udah Mariko. Kok Raminten ini apa sih? Selain Annabel ada lagi nggak yang ulang tahun? Enggak. Saat ini datanya baru Annabel.
Iya, belum itu Om. Ya. Argulo itu apa toh? Nah, kuwi sing di Argulo. April. April. Oh, April. 13 April. Coba meneh, ayo. April. Berarti tanggal 13 Maret itu hari Sabtu. Hari Sabtu teman-teman tren kecenderungan ada persiapan-persiapan ya. Kalau saya persiapan. Bentar. Ya. Tapi yo gak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti jam kita doa dulu kalau mau yang hanya teman-teman yang lain mungkin keluarga yang lain repot enggak ini. Hari Sabtu tuh Zoom-nya dipakai anak Oh, dipakai. remaja. Ya. Mungkin ganti minggunya atau apa? Minggu bisa. Berarti hari lain selain hari Sabtu. Ya. Ya paling nyaman ya antara Sabtu Minggu begitu Mbak I mungkin. Ya. Kalau Sabtu dipakai berarti minggunya. Minggu Sore. Minggu dipakai enggak Mbak Tini? Enggak. Enggak. Minggu sore enggak? Enggak. Oke. Oke. Argus di Kukote. Ya, Argus. Andane anu badminton. Oh, Argu ding sing badminton iki si Argu. Nah, Gitu. dan Yang kira tahu penuh loh ini. ini Mbak Uci punya melihat itu loh. Wah. Kakak mana? Oh, lah itu. Besok yang cerita Argulo. Nah, ya lah, Dok. Hai. Argo. Karena ada April yang anu toh, April yang ulang tahun. Jadi Argo yang cerita ya. Siap, Mbak. Ayo, bisa. Bisa ya. Yang ulang tahun aku yang cerita ya. Ini kan diajari sama ibu, sama ayah. Isin ya. Kamu juga sudah besar, udah kelas 5 loh ya. Kelas 5. Seragamnya badannya badan SMP. Apa-apa. Wajar. Ya. Anak makmur saiki. Oh. Walaupun Pak Mur nggak ada nggak apa-apa. Tapi anak makmur. Kat mau wes foto ya. Yo, sih. Foto ta mau. Sini. Foto meneh. Foto lagi. Foto meneh. Coba Nah, foto meneh. Oke. Mohon perhatian. 1. Ayo. 3. 1, 2, 3. Saya ambil. Terima kasih. Oke. Nah, ini karena Simbah itu. Kenapa itu Simbah ngapain? Nah. Ya, ini mau dipakai gantian untuk meeting Pak Jun. Oke. Ada kan sinode ya. Oke, siap. Iya. Ya. Stop dulu ya. Oke, mari salam dari keluarga.